Jadi untuk tahap pertama, jadi di sini kita akan melaksanakan 3 tahapan Pak. Ada tahap observasi, dan observasi. Jadi sekarang kita sedang melakukan kegiatan observasi. Jadi alasan mengapa kita melakukan kegiatan observasi ini untuk sebagai persiapan awal nanti bagi Bapak sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi nanti agar Bapak nanti lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dalam memberikan pembelajaran yang baik terhadap murid Bapak. Nah, sebelum kita ke tahap selanjutnya, ya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pembelajaran nanti? Mungkin nanti untuk tujuan pembelajarannya untuk mata pelajaran ini pasti IPAS. Untuk tujuannya mungkin nanti siswa peserta didik bermatérikan tentang siklus hidup, yang dimana yang pertama tentang bagaimana peserta didik dapat menganalisis siklus hidup dengan benar. Terus yang kedua, bagaimana nanti peserta didik dapat menguraikan, kan itu salah satu dari C5 kan, menguraikan tahapan perkembangan siklus hidup kupu-kupu. Bisa nanti salah satu tujuannya kupu-kupu. Terus nanti yang tujuan ketiga, bagaimana peserta didik dapat menyajikan hasilnya melakukan presentasi setelah melakukan kerja kelompok. Mungkin nanti seperti itu. Jadi nanti pada proses pembelajaran nanti Bapak ingin menyampaikan 3 tujuan pembelajaran ya. Jadi yang pertama Bapak ingin peserta didik dapat menganalisis jauh dengan benar. Terus yang kedua tadi siswa dapat menguraikan tahapan-tahapan perkembangan siklus hidup. Dan yang terakhir melalui kerja kelompok siswa tadi dapat menyajikan hasil kelompok tahapan siklus hidup dengan benar ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua Pak, bagaimana area perkembangan yang ingin Bapak capai saat dilakukan observasi nanti? Mungkin nanti untuk pengembangan area yang dicapai itu mungkin saya akan lakukan sebuah observasi pada aspek pengembangan penilaian baik pengetahuan ataupun keterampilan. Mungkin dari situ. Iya, jadi Bapak ingin area perkembangannya lebih kepada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Terus yang ketiga Pak, bagaimana nih nanti rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas? Mungkin itu dari strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya ataupun metode pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Mungkin nanti strategi pembelajarannya saya akan menerapkan di dalam kelas itu pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan dari siswanya dulu, yang berintegrasikan dengan pembelajaran yang sosial dan mungkin emosionalnya juga dengan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswanya gitu. Mungkin nanti seperti itu. Model pembelajarannya Pak? Karena sifatnya lebih menganalisis dan menguraikan, otomatis nanti mungkin dia pembelajarannya menggunakan problem based learning, misalnya problem based learning. Menggunakan problem based learning ya. Terus kalau untuk metode pembelajarannya Pak, apa yang rencana yang mau dipakai? Untuk metodenya mungkin nanti pastinya ceramah, tapi dikolaborasi dengan metode menggunakan tanya jawab pasti, karena di situ kan anak nanti diberikan sebuah penjelasan lalu karena ada di PBA kan ada namanya orientasi terhadap masalah, di mana nanti anak memberikan pendapatnya tentang gambar-gambar yang disajikan nanti. Jadi itu tadi tanya jawab, ceramah, habis itu diskusi kelompok tadi membahas tentang cara menguraikan, habis itu presentasi juga. Jadi nanti media digunakan ceramah, tanya jawab, kerja kelompok, sama presentasi. Terus pertanyaan yang keempat nih Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas nanti? Kira-kira Bapak waktu pengajar nanti mau menggunakan media pembelajaran apa?
untuk menambah, karena sifatnya salah satu tujuannya menganalisis, jadi nanti rencananya medianya supaya lebih menarik dan lebih menambah minat anak, mungkin menggunakan LCD nanti proyektor yang dikomunikasikan dengan video pembelajaran bisa dari YouTube, rencananya sih seperti itu Bu. Iya, jadi mau menggunakan LCD proyektor. Terus yang pertanyaan yang kelima, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa dan di jam berapa? Rencana mungkin besok hari Selasa pada pagi hari jam 5 ada mata pelajaran pas. Ini pertanyaan yang terakhir Pak, kira-kira nih apa yang telah Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Mungkin dari percakapan yang pada hari ini pastinya gambaran dulu media apa nantinya yang saya gunakan, metode apa yang saya gunakan, karena itu berhubungan dengan strategi pembelajaran untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Selamat siang. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin tanya dulu ke hadir hari ini. Hari ini anak Bapak hadir semua? Hadir. Ada yang tidak hadir? Tidak. Alhamdulillah semuanya hadir ke sekolah seperti biasa dan mengikuti pembelajaran seperti biasa. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, siapa anak Bapak hari ini yang ingin memimpin doa sebelum belajar? Ayo silakan. Ya silakan anak Bapak. Ya silakan ke depan. Yang lain mengikutilah sama-sama seperti biasa. Depan sana. Baca doa. Doa seperti biasa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan anak muda untuk kembali ke tempatnya. Ya. Semoga dengan kita berdoa hari ini, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum kita kembali sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, kita melakukan ice breaking dulu ya. Nanti Bapak akan menampilkan video kalian, tinggal mengikutinya lah gerakan-gerakannya. Yuk kita melakukan ice breaking dulu. Silahkan kalian semua berdiri semuanya. Ikuti gerakan yang ada di dalam video inilah. Siap? Yuk kita senang-senang dulu. Turunnya
merasakan pembelajaran bersemangat dan mempunyai motivasi tinggi untuk belajar. Nah, sekarang kalian masih ingat kemarin kita hari ini kan kita belajar mata pelajaran apa? Ya, IPAS. Kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin? Ya, masih ingat? Enggak? Tentang? Nah, gaya kemarin apa dimaksudkan gaya? Gaya adalah tarikan dan dorong. Nah, hari ini kita belajar tentang siklus hidup atau daur hidup hewan. Ada yang tahu daur hidup hewan? Ada yang tahu tentang daur hidup hewan atau siklus hidup hewan? Setiap hewan pasti setiap hewan pasti mengalami proses bukan siklus hidup, daur hidup. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan foto dulu di sini. Ya, di sini ada namanya daur hidup. Hewan apa? Ayam. Biasanya sering ada di rumah kalian ya lah. Hewan yang paling sering kalian temui, kalian sering temukan di dimanapun, baik itu di rumah ataupun di rumah tetangga dan kawan. Ayam memiliki proses daur hidupnya. Pertama, dari ayam dewasa dulu, baru habis bertelur menjadi anak ayam, baru ayam dewasa kembali bertelur lagi, lahir lagi, baru ayam lagi bertelur lagi sampai terulang. Nah, sehingga lebih banyak lagi ayam-ayamnya. Nah, ini namanya disebut dengan siklus hidup atau daur hidup hewan. Nah, hari ini kita belajar tentang daur hidup hewan. Nah, untuk program belajar Pancasilanya, kalian akan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong. Hari ini juga nanti akan melakukan kerja kelompok mandiri untuk menjawab soal-soal lembaga kerja peserta didik dan bernalar kritis untuk menjawab soal-soal lembaga kerja peserta didik yang akan Bapak bagikan. Lalu, untuk capaian pembelajarannya, kalian akan membuat simulasi menggunakan bagan atau yang gambar yang digunakan untuk menggambarkan tentang siklus hidup satu hewan. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui pengamatan video nanti kalian akan dapat menganalisis proses daur hidup hewan. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini, kalian nanti juga dapat menguraikan tahapan-tahapan pengembangan siklus atau daur hidup hewan. Terus tujuan yang ketiga, melalui nanti diskusi kalian kerja kelompok, kalian akan masing-masing kelompok melakukan presentasi atau menyajikan hasil diskusi kalian dengan tentang tahapan-tahapan siklus hidup dengan tepat. Nah, sekarang Bapak tanya sama kalian, hewan apa yang menurut kalian yang paling cantik? Bapak tanya satu-satu ya. Dari Lala dulu. Kupu-kupu. Kalau Habibie? Kelinci. Kalau si Dadan? Kupu-kupu. Kalau si Fadil? Pandu? Kucing. Kucing juga. Kucing. Landak cantik. Lala? Kupu-kupu. Ya, kalau menurut Bapak, hewan yang paling cantik. Kalau cantik itu kan indah, elok, nyaman dipandang mata. Cantik. Lala cantik. Kalau dilihat berarti nyaman dipandang. Menurut Bapak, kupu-kupu itu cantik. Kenapa cantik? Karena kupu-kupu itu memiliki warna yang indah-indah. Setiap kupu-kupu memiliki warna yang berbeda-beda. Sangat indah-indah ya lah.
Sekarang Bapak tanya, di mana kebanyakan kupu-kupu itu kumpul? Di mana biasanya? Ya betul, di taman. Di taman kupu-kupu biasanya kumpul. Kenapa di taman biasanya kupu-kupu kumpul? Karena di taman itu banyak bunga. Kupu-kupu biasanya hinggap ke bunga untuk mencari makanan. Di sanalah kupu-kupu biasanya hinggap. Nah, sekarang perhatikan, ini salah satu taman yang ada di Kalimantan Selatan. Taman bunga yang berada di daerah kita, Kalimantan Selatan. Disinilah banyak taman-taman bunga bermacam-macam bunga yang ada di daerah kita, ini yang terdekat. Biasanya kan kupu-kupu memang sering di taman, apalagi taman yang banyak bunganya. Silakan kalian siapkan dulu buku tulisnya dan buku-bukunya. Silakan sebelum kita memulai pelajaran selanjutnya. Sekarang perhatikan gambar di proyektor yang Bapak tampilkan. Nah, perhatikan. Ini, coba perhatikan gambar ini. Ya. Ada bermacam jenis kupu-kupu dengan warna yang berbeda. Cantik lah? Cantik. Semuanya? Oke, sekarang kita lanjut. Coba perhatikan gambar yang ada di proyektor ini. Apa yang kalian bisa tangkap dari gambar ini? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ahmad, silakan Ahmad. Sudah makan. Sudah menghisap madu. Siapa yang menghisap madu? Kupu-kupu. Apa lagi yang kalian tangkap pada gambar ini? Hah? Siapa yang mencari makanan? Iya, bisa lah dikatakan kupu-kupu sedang mencari makanan. Di mana mencari makanan tadi? Di mana? Iya, di sebuah bunga apapun. Selain itu juga kita bisa lihat ini bermacam jenis kupu-kupu dengan warna-warna yang berbeda. Ya kan? Nah, kupu-kupu ini pasti melakukan sebuah proses namanya apa tadi? Daur hidup. Iya, siklus hidup. Kalau ayam tadi itu siklus hidup. Tetapi kalau kupu-kupu juga siklus hidup. Tetapi di dalam kupu-kupu ada namanya siklus hidup metamorfosis. Metamorfosis itu juga termasuk dari bagian dari siklus hidup. Ada namanya metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Kupu-kupu merupakan metamorfosis sempurna. Nah, kupu-kupu sebelum jadi kupu-kupu ada yang tahu proses daur hidupnya. Ayo, angkat tangan anak bapak, siapa yang pernah lihat atau di taman, di halaman, di belakang rumah? Ada? Ayo angkat tangannya. Sebelum jadi kupu-kupu dewasa, sebelum jadi apa dulu kupu-kupu? Ya, si Padi. Kepong atau kupu-kupu muda? Ya, kupu-kupu muda dulu baru kepong. Sebelum jadi kepong, apa? Sebelum jadi kepong? Ulat. Ya, betul. Ulat. Sebelum jadi ulat? Siapa yang menghasilkan telur tuh? Iya, kupu-kupu dewasa. Berarti tadi kita sudah dapat tahapan dari siklus hidup kupu-kupu. Pertama dari kupu-kupu dewasa dulu, habis itu bertelur, ulat, kepompong, kupu-kupu muda. Ya, habis itu bertelur. Nah, itu kenapa
kenapa dikatakan kupu-kupu itu metamorfosis sempurna? Karena proses pertumbuhan bentuknya itu berubah-ubah. Nanti setelah belajar ini kalian akan belajar lagi namanya salah satu hewan yang memiliki metamorfosis tidak sempurna. Kita belajar dulu tentang kupu-kupu. Nah sekarang tadi kalian sudah mengetahui nih bagaimana proses tahapan dari salah satu hewan siklus hidupnya itu kupu-kupu. Sekarang Bapak ingin membagikan bahan ajar yang kalian baca dulu sebelum mengetahui lebih banyak, lebih jauh. Sekarang silakan kalian baca, Bapak beri waktu 5 menit untuk membaca materi tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan kupu-kupu. Ya, itu sama-sama. Baca dulu. Silakan baca dulu. Ya. Baca dulu. Bagian kan kalau sudah selesai anak-anak membacanya? Sudah. Nah, sekarang habis ini Bapak mau membagi kalian kelompok. Ada 3 kelompok lah yang Bapak bagi hari ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tapi yang membagi Bapak sendiri. Kelompok 1 Malika, siapa? Badawi dan Rahmatullah. Habis itu kelompok 2 Fadil, Eldan, Fadli dan Fadir. Setelah itu kelompok terakhir sisanya adalah Pandu dan Habibi. Lala, Pandu dan Habibi. Silakan kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sini. Silakan. Ya, silakan cepat. Satukan mejanya aja. Yang diangkat cuma kursinya, mejanya nggak bisa. Bukan, kursinya bisa, orangnya, maksudnya orangnya dia yang pindah. Orangnya pindah. Kan di mana mau kemana? Ya, tinggal kursinya. Orangnya aja, orangnya yang berpindah, kursinya nggak bisa. Sudah dibagi kelompok. Nah, Bapak akan menampilkan sebuah video tentang proses tahapan bagaimana kupu-kupu melakukan daur hidup dan siklus-siklusnya. Kalian simak, amati, perhatikan bagaimana prosesnya. Nanti akan berhubungan dengan tugas lembar kerja peserta didik kalian. Sebelum itu Bapak tampilkan dulu videonya. Coba perhatikan benar-benar. Fadli, duduk. Nah, perhatikan yang benar lah videonya. Bagaimana prosesnya lah. Apabila kalian dengan benar memperhatikan dan menyimak prosesnya, pasti kalian akan mendapatkan tentang pengetahuan bagaimana proses tahapan siklus hidup dari hewan kupu-kupu. Perhatikanlah.
Tadi sudah kalian tonton, simak dan perhatikan. Bapak akan membagikan lembar kerja kelompok. Silakan kalian berdiskusi tentang pengamatan yang kalian lakukan. Bagaimana proses metabol proses ataupun siklus hidup dari kupu-kupu. Silakan gambar nanti tahapan-tahapannya. Itu Bapak sudah buatkan bagannya, letak-letaknya. Sekarang kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ya, kerja kelompok. Padli dan Nano sini gabung sini supaya membantu temannya. Padli lawan Kadir. Sini diskusinya. Ya. Gabung sini. Iya. Salahnya saya bantu jangan masuk. Ya bantu ya bukan. Sampai gambarnya tulis dulu lah tahapannya. Dari sini. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah selesai, sekarang kita lakukan presentasi. Tepuk tangannya mana? Nah, tadi sudah kalian presentasi, melakukan menjawab tentang bagaimana proses tahapan buku. Coba Bapak mau dengar hari ini siapa yang Bapak yang bisa menyampaikan yang kalian pelajari hari ini apa? Ada yang bisa memberi pendapatnya atau? Hah? Angkat tangannya, Lika? Tentang? Daun hidup hewan. Hewan apa yang hidup? Kupu-kupu. Ya, ada lagi yang bisa memberikan apa? Penjelasannya tentang hal ini belajar selain kata si Malika tentang daun hidup hewan, apalagi selain itu? Ayam. Ayam. Ingatnya ayam aja. Apa kupu tadi? Kupu-kupu bagaimana prosesnya tadi? Sama. Habis kupu-kupu kecil, biasa kembali. Kalau bertelur lagi, habis itu menjadi ulat, tapi jadi kupu-kupu. Kupu-kupu muda dan kupu-kupu dewasa kembali. Nah, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Ya, tadi kita belajar tentang apa proses dalam hidup hewan, dan salah satunya hewan yang melakukan metamorfosis berhidup metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu.
Coba tanya hari ini, apakah kalian pembelajaran hari ini senang? Sekali lagi senang? Kalau kalian senang, tepuk tangan semuanya. Untuk akan datang, kalian akan belajar tentang masih materi siklus hidup, tetapi tentang siklus hidup salah satu hewan yang metamorfosis tidak sempurna, seperti belalang nanti sama kecoa. Untuk pembelajaran IPAS ya, minggu akan datang, pembelajaran akan datang lah. Nah, untuk hari ini menutup pembelajaran. Hari ini anak bapak siapa yang berdoa? Ya.